Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mari pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi larangannya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladannya dari zaman Zahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan ini, para pemirsa rahimakumullah, kami akan membawakan tema bahaya lisan. Lisanmu adalah cerminan kepribadianmu. Pada hakikatnya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kesempurnaan ini yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang bisa mengendalikan panca indera yang melekat pada dirinya. Dengan panca indera, kita sebagai manusia bisa melakukan sesuatu dengan mudahnya. Di antara panca indera yang luar biasa gunanya dan luar biasa juga bahayanya yaitu adalah lisan atau lidah kita. Dengan lisan, kita dapat membahagiakan orang lain sekaligus menyakiti orang. Yang bisa membuat tertawa bahagia dan juga bisa menangis. Dan tak jarang perdamaian dan permusuhan yang tumbuh di sekitar kita adalah sebab dari perbuatan lisan kita. Bicara masalah lisan juga tak lepas dari hati sebagai objek dari lisan. Karena apa yang keluar dari lisan adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita atau pikiran kita. Karena apa yang kita perbuat dengan lisan kita akan berpengaruh dengan hati seseorang. Lisan yang kita miliki bisa membawa kita pada faedah dan petaka bagi kita. Pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya lisan itu ibarat hewan yang buas. Jika engkau mengikatnya, niscaya ia akan menjagamu. Namun, jika engkau melepasnya, dia akan menerkammu. Karena itu, hendaklah engkau berkata seperlunya, dan hendaklah engkau berhati-hati dengannya. Dan lisan itu ibarat pisau, yang apabila salah engkau menggunakannya, maka akan melukai banyak orang. Dari patah ini, keselamatan dan kecelakaan seseorang tergantung pada bagaimana dia mengendalikan lisannya. Pemirsa rahimakumullah, berbicara masalah lisan, pada prinsipnya lisan membawa manfaat sekaligus mudarat bagi yang melakukannya. Hal ini
bergantung pada cara kita menggunakan lisan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insanu fi hafidha lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Maksud dari sini, keselamatan yang kita peroleh bergantung pada apa yang kita ucapkan. Jika kita bisa membawa atau menjaga lisan kita, dan jika selalu berbuat keburukan yang menimbulkan permusuhan dan selalu menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang terbaik atau diam. Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas dalam kitab Hadis Arba'in. Beliau menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seorang hendak berkata, hendaklah ia berfikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaklah dia tidak usah berbicara atau diam. Sebagian ulama berkata, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat untuk mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Agama Islam telah mengajarkan tuntunan keharusan kita untuk menjaga lisan dengan baik dan benar. Allah berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 114. Dari ayat ini kita disuguhkan pelajaran bahwa Allah menyuruh kita menggunakan lisan untuk hal-hal yang baik. Misalnya dengan menasihati orang untuk berbuat kebaikan, atau berupaya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih atau berseteru. Juga termasuk ke dalam hal-hal yang baik. Menggunakan lisan di jalan kebenaran merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Khalik. Dalam pandangan Islam, jika seseorang tidak bisa berbicara yang mengandung manfaat, maka lebih baik ia diam. Karena diam akan menyelamatkan kita dan mendidik jiwa menjadi berakhlak mulia. Rasulullah SAW menyatakan hal ini dari sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, lisan seorang mukmin berada di belakang hatinya, sedangkan lisan orang yang munafik, sedangkan hati orang yang munafik berada di belakang lisannya. Maksudnya, peran lisan bagi seorang mukmin selalu terkontrol dan terjaga. Apa yang ia ucapkan merupakan hasil dari pertimbangan dari hati dan pikirannya. Jadi sebelum dia mengucapkan, sebelum dia berbicara, dia berpikir dahulu, apakah ini mengandung manfaat atau mudarat? Apakah ini menyakitkan seorang atau tidak? Berbeda dari orang yang munafik, lisannya tidak terkendalikan oleh hatinya. Apa yang ia bicarakan berbeda jauh dari yang sebenarnya atau dari hatinya. Kembali ini menunjukkan bahwa peran lisan sangat penting dalam membentuk kepribadian kita.
Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, dari penjelasan ini sejatinya apa yang keluar dari lisan kita itu sesuai dengan kebiasaan dan kepribadian kita. Jika lisan terbiasakan mengucapkan yang baik, maka apa yang keluar dari lisan kita sesuatu yang baik, yang bermanfaat pula. Begitupun sebaliknya, jika lisan terbiasa mengeluarkan perkataan yang jelek, maka akan muncul mudarat yang timbul dari perkataan tersebut. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, dari penjelasan di atas sudah sewajibnya kita menjaga lisan kita. Lisan merupakan karunia Allah yang sudah sepantasnya untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendorong kepada kebaikan dan menjauhkan kepada keburukan. Mengucapkan ucapan yang baik merupakan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang baik adalah sedekah. Dengan ini, mari kita membiasakan diri untuk selalu berkata baik, berbuat baik, sehingga menjadikan pribadi kita pribadi yang baik pula. Cinta akan kedamaian menjadikan pribadi yang berpikir sebelum berbicara, sehingga kita menuntun kita akan kebaikan dan keselamatan akan perbuatan lisan kita. Cukup sekian. Semoga jika ada manfaatnya itu semata-mata datang dari Allah, dan jika ada salah dan khilafnya itu datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.